Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sebelumnya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada lilin yang menyala, kemudian dilakukan suatu tindakan. Lilin yang menyala ini kemudian ditutup dengan gelas. Apa yang terjadi? Di sini lilin mati. Nah, coba bandingkan ya sebelum dan sesudah. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ternyata itu terjadi karena adanya oksigen. Nah, di sini masih ada oksigennya. Kemudian ditutup dengan gelas, ini oksigennya tidak ada sehingga menyebabkan lilin mati. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangan konsep redoks. Nah, di sini ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. Yang pertama adalah pengertian redoks berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Ini bisa digambarkan atau dicontohkan pada lilin tadi karena adanya oksigen ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron, kuncinya adalah elektron. Yang ketiga adalah pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, kuncinya adalah biloks atau bilangan oksidasi. Langsung saja. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang pengertian redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Dari kuncinya adalah oksigen. Oksigen ini adalah lambangnya O2. Nah, untuk reaksi oksidasi, ini pengertiannya adalah reaksi di mana terjadi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya adalah perkaratan besi oleh oksigen. Nah, di sini lihat oksidasi ini terjadi pengikatan oksigen. Jadi pengikatan oksigen itu oksigennya atau O2-nya itu letaknya di sebelah kiri anak panah atau di bagian pereaksi ya, di sini. Fe ini besi ya. O2 ini adalah oksigen. Nah, besi dia berikatan dengan oksigen, dia akan menyebabkan karat. Nah, seperti ini. Dia akan membentuk Fe2O3. Nah, ya. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi di mana terjadi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Intinya di sini, pelepasan. Berarti oksigennya nanti ada di produk atau di sebelah kanan tanda panah di sini, lihat. Ya. Ini SO3 akan terurai menjadi SO2 plus O2. Ya. Nah, jadi perbedaan antara reaksi oksidasi dan reduksi adalah oksigennya ya di sini ya. Kalau yang untuk oksidasi itu di sebelah kiri diikat ya, di sini diikat. Kalau yang untuk reduksi di sebelah kanan dilepas. Nah, cukup mudah ya, bisa dipahami. Lanjut. Untuk yang kedua adalah pengertian redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Nah, kata kuncinya adalah elektron, namanya adalah emin. Diingat-ingat ya. Untuk reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi karena pelepasan elektron. Nah, kalau kaitannya dengan elektron, dia dilepas untuk oksidasi ya. Berarti nanti di sebelah kanan anak panah. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi karena penerimaan elektron di sebelah kiri di pereaksi. Contohnya adalah ini. Reaksi oksidasi, lihat kuncinya oksidasi ini adalah pelepasan elektron, berarti elektronnya di sebelah kanan. Dilepas berarti di produk. Ya, Na di sini melepaskan 1 elektron. Ini natrium. Terionisasi menjadi Na+ sama emin di sini ya. Kemudian untuk reduksi, nah lihat di sini, kuncinya reduksi sini adalah terjadi karena penerimaan elektron. Lihat, elektron sebelah kiri diterima oleh siapa? Cl, ya klorin, menghasilkan Cl-. Nah, ingat ruas kanan dan ruas kiri itu muatannya dan koefisiennya harus sama. Lihat ini Cl2, Cl-nya di sini setengah kali 2, berarti koefisiennya 1. Ini Cl-nya juga 1, atomnya sama ya, 1 ya. Nah, untuk muatannya di sini tidak ada muatannya di sini.
plus sama minnya nggak ada, berarti 0 ditambah ini muatannya min 1, strip itu min 1 ya, berarti totalnya adalah min 1. Nah, sebelah kiri min 1, sebelah kanan min 1, sama. Nah, yang atas pun juga sama. Yang oksidasi Na ini 0, tidak ada muatannya. Na plus berarti plus 1, ini min 1, totalnya plus 1 sama min 1, 0, 0 sama. Ya. Itu. Untuk reaksi redoksnya seperti ini. Di sini elektronnya sebelah kanan, yang oksidasi, yang reduksi sebelah kiri. Nah, ini bisa dieliminasi atau dicoret di sini. Coret ya. Na-nya ditulis, Cl ditulis, E-nya habis tadi ya. Menghasilkan reaksinya adalah Na plus sama menghasilkan Cl min. Na plus sama Cl min bisa digabung menjadi NaCl. Muatannya jadi tidak ada ya di sini. Nah, itu ya untuk konsep reaksi redoks berdasarkan perpindahan elektron. Cukup jelas ya di sini ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang reaksi tadi secara kesimpulannya reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari suatu zat. Ini yang untuk ketiga ya, yang bilox. Berikutnya, yang ketiga kita akan belajar reaksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, tentunya di sini kata kuncinya adalah bilox atau bilangan oksidasi. Nah, untuk reaksi oksidasi sendiri adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, biloxnya intinya kalau oksidasi itu naik. Sedangkan untuk reduksi, biloxnya adalah turun. Ya. Nah, bilangan oksidasi sendiri atau bilox adalah bilangan yang diberikan kepada setiap unsur untuk menyatakan tingkat keteroksidasian dan ketereduksiannya. Nah, nanti ada istilah namanya oksidator dan reduktor. Nah, oksidator ini adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, untuk bilangan oksidasi ada aturannya ya. Di sini ada aturan bilangan oksidasi. Untuk unsur bebas semuanya memiliki bilox 0. Nah, yang termasuk unsur bebas di sini adalah unsur yang diatomik. Contohnya diatomik. Sini misalnya ada hidrogen ya. H2, nitrogen N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, ini satu-satu ini. Nah, ini 0. Nah, selain itu juga ada unsur yang monoatomik, tidak hanya yang yang di sini koefisiennya 2, yang monoatomik. Nah, ini 3 yang koefisiennya 1, Na, K, Mg, C berdiri sendiri ini biloxnya 0. Ya. Di contoh H bilox. Contoh H dalam H2 ini 0, O dalam O2 0, O3 ini juga 0 karena dia sendirian. Ya. F2 ini juga 0, Na dalam Na 0 juga sama. Ya. Berikutnya unsur H umumnya mempunyai bilox plus 1. Nah, secara umum untuk H itu biloxnya plus 1 ya. Kecuali pada senyawa hidrida. Mempunyai bilox min 1. Nah, senyawa hidrida adalah senyawa yang terbentuk jika logam bergabung dengan atom H. Contohnya bisa NaH, KH sama CaH2. Nah, hanya di sini nanti min 1. Nah, contohnya di sini ada H dalam H2O, dalam H dalam NaH3 dan H dalam HCl. Nah, untuk H di sini tidak 0 seperti ini ya. Ini kan H dalam H ini kan sendirian. Kalau ini ada berikatan, hidrogen ini berikatan dengan O. 2 atom H dan 1 atom O. Nah, nilai H di sini adalah plus 1.
Ya, karena ada 2, berarti nanti nilainya adalah plus 2 dikalikan dengan koefisiennya ini, karena koefisien hanya ada 2. 2 kali plus 1 jadi plus 2. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini untuk H di sini nilainya adalah plus 3. Kenapa? Karena H ini berkaitan dengan N. H-nya ini koefisiennya 3, berarti 3 kali plus 1, jadinya nanti plus 3. Kalau yang sini H di sini karena koefisiennya 1, berarti plus 1 saja. Ya. Untuk unsur O, umumnya punya bilox min 2. Nah, kecuali ada kecuali ya, seperti H tadi. Pada senyawa peroksida, contohnya Na2O2, H2O2, BaO2 ini punya bilox min 1. Jadi O-nya ini jadinya min 1. Ya. Bukan min 2. Kecuali ini. Senyawa F2O mempunyai bilox plus 2. Karena dia lebih elektronegatif yang F-nya ya. Kemudian senyawa superoksida contohnya KO2 mempunyai bilox min 1. Nah, secara umum untuk O itu mempunyai bilox min 2. Ya. Contohnya dari H2O. Nah, di sini. O ini nilainya min 2. N2O min 2. Fe2O3. Karena koefisiennya O ini 3, O sendiri min 2, berarti min 2 kali 3 min 6. Ya, di sini nanti kalau mencari. MgO sama juga. Kemudian yang untuk D, unsur logam dan senyawa umumnya punya bilof positif. Contohnya untuk yang golongan 1A, golongan logam ya. Lina kawin Robi CS. Ya, ini punya bilof plus 1. Sesuai ya. Sesuai golongannya. Kalau 1A berarti plus 1, kecuali hidrogen, dia bukan logam. Kemudian golongan 2A, bebek mangan cacing seret banget, ini plus 2, sesuai dengan golongannya itu plus 2 ya. Di sini. Untuk yang kalau di sini ada atom, ada Al ion, Al3+ berarti muatannya seperti muatannya. Berarti plus 3. Ini berarti plus 1, plus 2, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3 Fe-nya. Nah, sedangkan untuk unsur non-logam umumnya punya bilox negatif. Contohnya kalau golongan 7, Fuji color baru indah, nah itu min 1. Ya. Kalau golongan 6, orang suka senyum teringat. Nah, ini biloxnya adalah min 2. Ya. Nah, contoh kita untuk jumlah bilox unsur-unsur dalam ion sama dengan jumlah muatannya. Ingat, jumlah bilox unsur dalam ion sama dengan jumlah muatannya. Contohnya kita mencari bilox S dalam SO4 2-. Nah, kita ketahui tadi bahwa bilox O itu nilainya adalah min 2. Ya, min 2 tadi ya. Nah, kita jabarkan dulu jumlah bilox sama dengan, bisa ditulis kita misalnya SO4 2- sama dengan bilox S-nya ini kan cuma 1, berarti 1 kali bilox S ditambah, ini kan S berkaitan dengan oksigen, berarti tambah untuk atom O-nya itu oksigennya ada 4, berarti 4 dikali bilox O. Nah, sekali lagi untuk jumlah bilox ini sama dengan jumlah muatannya. Muatannya totalnya adalah min 2 ini. Dalam bentuk senyawa ya, bukan ion tunggal ya. Di sini berarti ini min 2 sama dengan min 2-nya ini beda sini min 2. 1 kali bilox S tambah 4 kali bilox O, kita sudah tahu min 2. Berarti bilox O-nya ini kita ganti min 2. Didapat min 2 sama dengan bilox S ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 8. Jadi untuk bilox S sendiri, min 8-nya ini pindah ruas ke kiri jadi plus 8. Berarti plus 8 dikurangi 2 jadi plus 6. Jadi bilox S-nya dapat ketahui hasilnya adalah plus 6. Nah, seperti ini.
Kalau yang berikutnya yang G, jumlah bilok susu dalam senyawa yang sama atau netral ya, itu sama dengan 0 ya. Di sini tidak ada muatannya. Senyawa loh ya, ini senyawa. H2S di sini senyawa. Tidak ada muatan berarti sama dengan 0. Jumlah bilok H2S sama dengan ini kan hidrogennya ada 2, berarti 2 kali bilok H ditambah S-nya ada 1, berarti 1 kali bilok S. Nah, tidak ada muatannya, berarti total biloksnya 0. Sama dengan 2 kali, nah H, ini kita sudah ketahui tadi di atas bahwa aturan bilok nilai H secara umum adalah plus 1, kita ganti plus 1. Ditambah 1 kali bilok S. S ini yang kita cari tadi ini. Nah, 0, 2 kali plus 1, ini plus 2 tambah bilok S. Nah, bilok S-nya berarti plus 2-nya ini pindah ruas jadi min 2. Berarti nilai S-nya adalah min 2. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, di sini kita akan mencari reaksi mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Di sini ada reaksi Fe2O direaksikan dengan karbon monoksida CO menghasilkan Fe besi dan karbon dioksida ya. Nah, pertama-tama kita harus mencari bilangan oksidasi masing-masing. Nah, pertama FeO yang kita ketahui adalah biloksnya O. Berarti yang kita cari adalah biloksnya si Fe. Ya. Jadinya biloks O dalam FeO2 ini tadi kita sudah tahu adalah min 2 ya, yang kita ketahui. Nah, berarti E2O, ini Fe-nya yang kita cari. Berarti Fe-nya kan ada 2, berarti 2 kali biloks Fe. Ini. Ditambah dengan O. 1 kali biloks O ya. O-nya langsung kita ganti saja menjadi min 2, karena sudah kita ketahui di aturan biloks. Ini atom netral. Senyawa netral jadi tidak bermuatan, berarti jumlahnya sama dengan 0, sama dengan 2 kali Fe, ini jadi min 2. Min 2-nya pindah ruas jadi plus 2, berarti biloksnya Fe adalah plus 2 bagi 2 sama dengan plus 1. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari pasangan yang mengalami reduksi dan oksidasi, karena ini yang dicari Fe, berarti kita cari pasangannya. Ini kan sebelah kiri. Sebagai reaksi, pasti pasangannya adalah di sebelah kanan pada produk atau hasil reaksi. Nah, yang ada Fe-nya mana? Berarti ini Fe. Berarti pasangannya Fe. Kita cari biloks Fe-nya. Fe ini sendirian, berarti unsur bebas. Langsung aja unsur bebas adalah nilainya 0. Ya. Nah, 0. Nah, di sini bisa kita tulis untuk Fe di sini kan plus 1 di sini. Untuk Fe 0. Nah, tadi untuk plus 1 menjadi 0 untuk bilangan dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti itu disebut dengan reduksi atau namanya adalah oksidator, ya, oksidator. Kalau yang reduksi itu namanya oksidator. Selanjutnya Fe-nya kita sudah tahu, kemudian di sini ada CO yang belum berpasangan, berarti CO dengan CO2 ini yang sejenis. Nah, O kan sudah kita ketahui di sini. Yang belum kita ketahui adalah biloksnya C, maka kita cari biloksnya C, karbon ini. Ya. Nah, untuk biloks O kan min 2 sudah. Langsung saja ini kita cari yang CO dulu. CO sama dengan atom C tambah biloks O ya. CO ini senyawa netral tidak bermuatan berarti 0, jumlah biloksnya totalnya sama dengan C yang kita ketahui bilok O-nya adalah min 2. Nah, di sini min 2 pindah ruas jadi plus 2, berarti untuk biloks karbon adalah plus 2 untuk yang CO. Kemudian yang untuk CO2 di sini kita cari yang C. CO2 sama dengan C plus ini
O-nya ada 2 berarti 2 kali blok O. Blok O-nya adalah min 2. Ya. Tinggal dikalikan 2 aja jadi min 4. Dapat di sini min 4 pindah ruas jadi plus 4. Nah, di sini kita dapat ketahui CO ini C-nya di sini plus 2 menjadi plus 4 naik di sini. Ya. Jadi mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka ini disebut dengan reduktor. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Biar lebih paham, ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada peristiwa, ada pekaran logam besi, ada isolasi logam besi, pembentukan senyawa NaCl, dan pembentukan gas CO2. Ini persamaan reaksinya seperti ini. Nah, yang pertama kita cek soal yang pertama, bandingkanlah posisi logam Fe dan senyawa FeO3 pada reaksi perkaratan logam besi dan isolasi logam besi. Pada reaksi manakah logam Fe yang mengikat oksigen? Nah, kita tengok yang mengikat oksigen yang mana. Ingat, mengikat oksigen itu oksigennya di sebelah kiri anak panah atau sebagai reaksi. Nah, ini ya berarti yang perkaratan logam besi itu jawabannya. Nah, karena letaknya sebelah kiri oksigen, ya itu namanya reaksi oksidasi. Jadi pengertian dari reaksi oksidasi ada reaksi yang mengikat oksigen. Nah, kemudian yang B, pada reaksi manakah Fe2O3 yang melepas oksigen? Kita tengok di sini. Yang melepas berarti oksigennya ada di sebelah kanan, ya. Di situ. Isolasi logam besi. Nah, di sini nanti di oksigennya dilepas ya, karbon dioksida sini. Nah, ini mengalami reaksi reduksi. Jadi pengertian reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Nah, kemudian yang C, di alam bisa terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, terjadi secara bersama-sama. Seperti yang terjadi pada reaksi pembentukan gas CO di bawah ini. Karbon direaksikan dengan air akan menghasilkan karbon monoksida atau CO dan gas hidrogen. Nah, jika reaksi reduksi oksidasi dipecah menjadi 2, maka di sini lihat C. C ini pasangannya pasti dengan CO karena ada C-nya ya. Cari yang sejenis. Kalau H2O pasangannya pasti dengan H2 karena ada H-nya ya, sama-sama. Nah, C ini pasti menghasilkan CO. Nah, C-nya sudah sama 1. Yang sebelah kiri belum ada O-nya, berarti yang sebelah kiri harus tambahkan O. O itu diatomik. Ya, berarti harus O2. Di sini O-nya cuma 1, di sini O-nya 2. Biar sama, koefisiennya disamakan, berarti harus dikalikan setengah. Berarti dalam sini ada setengah. Setengah O2 berarti kan setengah kali 2 kan 1 sama berarti. Ya. Ini termasuk reaksi apa? Oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena O-nya letaknya di sebelah kiri anak panah. Ya. Kemudian yang untuk air. Air ini dapat terurai menjadi gas hidrogen dan oksigen. Nah, di sini kan hanya sudah 2 sama, dia kan diatomik. Kemudian O-nya ini sendiri 1, padahal di sini belum ada O, berarti sini harus ada O2-nya. O-nya 1 berarti ini setengah O2 ya. O-nya sebelah kanan, berarti dia mengalami reduksi. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Untuk soal yang ketiga, perhatikan reaksi pembentukan senyawa NaCl, garam ya ini ya. Natrium klorida. Berdasarkan reaksi tersebut, jika digambarkan struktur Lewisnya pembentukan ion senyawa NaCl adalah sebagai berikut ini. Ya, Na ini memberikan kepada Cl ya. Nah, pada reaksi pembentukan senyawa NaCl tersebut atau manakah yang melepaskan elektron? Ini yang lepas ya, natriumnya lepas diberikan kepada Cl. Nah, berarti Na ini kalau NaCl terurai menjadi Na plus sama Cl min ya. Na-nya menjadi Na plus. Nah, Na ini tidak ada muatannya berarti 0. Ini menjadi Na plus berarti plus 1. Biar sama berarti ditambah dengan elektron. Elektronnya sebelah kiri. Nah, elektron ini letaknya sebelah kiri.
Reaksi tersebut termasuk reaksi oksidasi. Dengan demikian dapat disebutkan reaksi oksidasi ada reaksi yang melepaskan elektron. Nih kalau yang ini elektron, ya kebalikannya. Kemudian pada reaksi tersebut yang B, senyawa NaCl atau manakah yang menangkap elektron? Yang menangkap adalah si Cl. Cl ini menangkap di sini. Nah, karena menangkap berarti elektronnya sebelah kiri. Nah, peristiwa ini disebut reaksi reduksi. Nah, ketika di alam, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi selalu terjadi secara bersama-sama, sehingga persamaan setengah reaksinya adalah seperti berikut ini. Oksidasi Na terurai menjadi Na plus Mn, reduksi setengah Cl2 menangkap elektron menjadi Cl min. Nah, tadi reaksi redoksnya ini elektron sebelah kanan sama kiri saling mengeliminasi, hilang. Yang letaknya sebelah kiri tanda anak panah ditulis semuanya saja. Na ditulis dulu Na sama plus setengah Cl2. Sebelah kanan anak panah tulis semuanya. Na plus sama Cl min ini digabung, bisa digabung jadi NaCl, garam. Yang bertindak sebagai reduktor. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Siapa? Na ini kan naik. Jadi 0 jadi plus 1. Kemudian yang oksidator yaitu mengalami reduksi, berarti turun dari 0 jadi min 1 di sini. Ini kan atom tunggal 0. Di sini atom tunggal tapi di sini bermuatan, berarti sama dengan muatannya ya. Di sini penurunan. Nah, cukup mudah ya. Berikutnya kita akan belajar tentang aturan Bilox ya. O2 sendirian, H2 sendirian, Au sendirian, Biloxnya 0. Ingat tadi aturannya, unsur dalam keadaan atom bebas, Bilox oksidasinya atomnya adalah 0. Nah, untuk hidrogen H dalam suatu senyawa loh ya. Ini dalam senyawa H2O. Ini kan tidak sendirian, ada hidrogen sama oksigen. Ya. Untuk hanya sendiri kan ada 2. Kita sudah tahu bahwa H itu nilainya 2. Ya. Berarti ini plus 1. H kan plus 1 berarti 2 kali plus 1 berarti plus 2. Di sini nilainya ini plus 2. Sedangkan O ini min 2. Ya. Ini senyawa netral, berarti jumlah muatannya adalah 0. Biar 0 gimana? O-nya ini kan min 2, tadi Biloxnya sudah kita ketahui. Min 2 sama plus 2 kan 0, sama aja. HCl yang kita ketahui adalah H. Nilai H itu adalah plus 1 di sini. Nah, jumlah atomnya berarti yang harus kita cari adalah Cl. Berarti atom netral berarti 0 sama dengan plus 1 plus Cl. Nah, plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. Ini. Atau bisa juga kita cari, ini kan muatannya kan 0. Berarti plus 1 tambah berapa? Si atom Cl ini biar 0 berarti min 1. Itu kebalikannya. Ya, cukup mudah. Untuk oksigen, dalam senyawa oksigen memiliki bilangan oksidasi min 2. Nah, jumlah arjabal BO seluruh atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Ini netral CO2. Yang kita ketahui adalah O-nya ya, min 2 ya. Kita cari yang O dulu, min 2. Koefisiennya 2, berarti min 2 kali 2 berarti min 4. Biar 0, ini kan atom netral 0. Berarti nilainya C berapa? Kebalikannya. Berarti min 4 tambah berapa yang hasilnya 0? Berarti plus 4. Seperti itu. Berikutnya HNO3. Yang kita tahu untuk Bilox dari HNO3 yang kita adalah hidrogen dan oksigen. Hidrogen adalah plus 1 kan. Kemudian O adalah min 2. Karena koefisiennya 3 berarti min 2 kali 3 berarti min 6. Berarti min 6 kita tambah plus 1. Totalnya plus min 5. Jadi kita cari yang kita cari adalah Biloxnya si N. Berarti min 5 tambah berapa yang hasilnya 0. Di sini kan tidak ada muatannya, berarti tambah plus 5. Caranya seperti itu, cara mudahnya ya. Adalah golongan unsur golongan 1A. Untuk golongan 1A nilainya semuanya adalah plus 1. Ini dari
H hidrogen, Li, Na, K itu plus 1. Nah, Na kan termasuk golongan 1, berarti ini plus 1. Untuk Cl-nya tidak ada muatannya, berarti sama dengan 0. Berarti ini min 1. Min 1 sama plus 1 kan nanti kan 0. KBr, K adalah golongan 1A, berarti plus 1. Berarti BR-nya min 1. Kalau jumlahkan 0, tidak ada muatannya. Bloknya biar jadi 0. Ini ya, atom netral. Kemudian untuk golongan 2A, golongan 2 ini semuanya adalah plus 2. Bebek mangan cacing seret banget rasanya itu plus 2, plus 2, plus 2. Nah, Ca ini adalah plus 2. Ya. Ditambah BR2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari BR-nya berarti kan Ca-nya plus 2, pindah ruas jadi min 2. Ini BR-nya koefisiennya 2, berarti min 2 dibagi 2, dapatlah min 1 BR-nya ya. Di sini. MgCl2, Mg magnesium adalah golongan 2A, berarti yang kita tahu adalah bilasnya Mg, berarti plus 2. Yang kita cari adalah Cl, berarti plus 2 pindah ruas jadi min 2. Min 2 kita bagi 2 berarti min 1, berarti Cl-nya min 1. MgS. Nah, MgS ini biloxnya adalah plus 2 karena golongan 2A. Sama dengan plus S sama dengan 0 ya ini. Nah, yang dicari S berarti plus 2-nya pindah ruas ke kanan berarti min 2. Nah, seperti itu cukup mudah ya. Untuk BO unsur dalam ion sama dengan jumlah muatannya. Nah, jumlah aljabar BO seluruh atom dalam ion tunggal atau ion poliatom. Ion tunggal itu misalnya ini O 2 min ini sama dengan muatannya karena min 2 berarti min 2. Atau poliatomik, nah ini poliatomik ya, atomnya terlebih dari 1, ada S sama O misalnya, ini sama dengan jumlahnya sama dengan muatannya. Di sini muatannya min 2, total muatannya adalah min 2 ya. S sama O yang ketahui adalah bilox O nya, berarti kita cari O nya dulu. O nya kan min 2 dikali 4 min 8. Yang kita cari S, berarti S dikurangi 8 sama dengan min 2 ya. S sama dengan min 2, min 8-nya pindah ruas ke kanan ya. Jadi plus 8. Plus 8 sama min 2 jadilah plus 6. Berarti nilai S-nya adalah plus 6. Mudah kan? NH4+. Di sini yang ketahui adalah biloxnya H. H itu adalah plus 1. H plus 1 ya. Plus 1 koefisiennya 4 berarti kali 4 berarti plus 4. Nah, plus 4 sama dengan jumlah muatannya adalah plus 1. Ini plus 1. Plus 4 pindah ruas jadi min 4. Plus 1 sama min 4 jadi min 3. Berarti biloxnya N adalah min 3. Na plus atom tunggal sendirian. Ini tidak 0. Kenapa? Karena ada muatannya di sini. Plus berarti plus 1. Atom tunggal, tapi ini bermuatan min 2. Ini min 2 ya. Untuk atom logam dan logam. Nah, beberapa atom logam dan non-logam mempunyai BO lebih dari 1. Beberapa atom logam dan non-logam mempunyai bilox lebih dari 1 di sini contohnya. ZNO, Zn ini adalah yang kita ketahui adalah O min 2, berarti Zn-nya adalah plus 2. CO yang kita adalah O-nya min 2. Berarti untuk CO-nya min 2 pindah ruas jadi plus 2 dibagi 2. Kan untuk 1 CO ini plus 1 jadinya. Fe2O3 yang kita adalah O-nya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Kita bagi 2 jadinya plus 3 untuk Fe-nya. H2O yang kita ketahui adalah O-nya min 2. Min 2 yang kita cari adalah hidrogennya. Min 2 bagi 2 plus 1 berarti hanya plus 1. NaH. Nah, untuk ini kan lebih elektropositif yang natrium. Berarti Na-nya yang kita ketahui adalah plus 1, hanya berarti min 1. Ini untuk pengecualian tadi. Na2O2. Nah, Na ini golongan 1 juga. Berarti plus 1 kali plus 1 ya, kali 2 berarti plus 2. O-nya berarti plus 2 bagi 2 berarti
plus 2-nya pindah ruas jadi min 2 dibagi 2 untuk oksigennya jadilah min 1 di sini. KO2 K-nya plus 1, O-nya min 1 ya. Nah, berikutnya di sini adalah reaksi redoks Na plus setengah Cl2 menjadi NaCl. Nah, kita untuk mencari tahu mana yang mengalami reduksi dan mana oksidasi, kita harus cari dulu blok masing-masing Na. Ini atom tunggal tidak ada muatannya berarti 0 langsung saja. Na pasangannya pasti dengan cari yang ada Na-nya, berarti ada ini pasangannya sebelah kanan pasti ya, berarti NaCl. Nah, untuk natrium di sini pasangannya dengan Cl, Na kan plus 1, kita plus 1. Cl-nya berarti nanti min 1. Cl sendiri atom bebas di sini tidak ada muatannya berarti 0 ya. Nah, untuk selisih bilangan oksidasi Na 0 sama plus 1 berarti plus 1. Yang untuk Cl berarti selisihnya min 1. Na di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 1 ya. Artinya mengalami reaksi oksidasi. Jadi dapat disimpulkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan Cl di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi min 1 kan turun. Nah, kalau turun itu mengalami reduksi. Artinya kalau reduksi itu adalah mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini dapat digambarkan seperti ini. Na pasangannya dan Na sini 0 sama plus 1. Cl 0 dengan min 1. Reduktornya siapa? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi yang naik ini berarti Na. Yang oksidator berarti yang mengalami reduksi. Siapa? Cl2 yang turun ini Cl2. Hasil reduksinya kalau yang untuk Na sama-sama ya semuanya NaCl nih sebelah kanan NaCl. Kemudian contoh yang kedua adalah reaksi reduksi karbon berikatan dan oksigen membentuk karbon dioksida. Kita cari bilangan oksidasi masing-masing. Kalau C pasangannya pasti dengan C ya. Atom tunggal tidak bermuatan berarti 0. Ya. Kemudian C yang sebelah kanan, O ini kan min 2 biloksnya. Min 2 koefisiennya 2 berarti min 4, berarti C-nya plus 4 di sini. Selisihnya plus 4 berarti yang untuk C ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya, di sini namanya oksidasi berarti. Untuk si oksigen pasangannya dengan oksigen pastilah ya. Oh, ini kan 0, atom tunggal tidak bermuatan. Yang ini salah ya, ini seharusnya min 4 ya, ini min 4 jadinya ini selisihnya adalah min 4. Oke, ini mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, 0 dapat disimpulkan bahwa lihat karbon sama karbon naik jadi plus 4. Ini oksidasi, oksidatif namanya reduktor, reduktornya satu C. Oksidatornya O2 karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi atau reduksi ya. Hasil oksidasi sama CO2 karena sama di sini. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan oksidator, reduktor dan hasil oksidasi dan hasil reduksi di bawah ini. Ini ada 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe 2 O3. Nah, untuk Fe ini kan atom tunggal berarti nilai Browse-nya 0. Kemudian O atom tunggal saja tidak muatan berarti 0. Nah, kalau Fe pasangannya dan Fe pastilah ya yang kita tahu, yang kita bisa tahu adalah bilangan oksidasi dari O. O itu adalah min 2 karena koefisien 3 berarti min 2 kali 3 berarti min 6. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Yang dicari F2. Karena F saja berarti kan plus 6 dibagi 2 berarti nilai F-nya adalah plus 3 di sini. Nah, kemudian nanti silakan dicari reaksi oksidasi reduksinya ya. Kemudian Fe2O3 bereaksi dengan karbon menghasilkan besi dan karbon dioksida. Yang kita tahu adalah oksigen. Oksigen adalah min 2, koefisiennya 3 berarti min 6, pindah ruas jadi plus 6. Nah, ini berarti F-nya plus 6. Untuk karbon sendirian tidak ada muatan berarti 0. Fe sendirian tidak ada muatan 0. Yang kita tahu CO2 yang kita adalah
Bilosnya O, min 2, koefisiennya 2 berarti min 4, berarti karbonnya adalah plus 4. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan mandiri ya. Nah, dari Bapak cukup sekian. Bila banyak salahnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.